Nah kemudian setelah dia memberi uang 5 miliar itu, kemudian kita berikan barang. Ini sidang ketujuh ini adalah pembuktian 5 yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim, sementara 4 masih pending karena untuk dari hadiah ini, karena ini perdata, kita yakin berdasarkan bukti-bukti kita ya, perkara ini insya Allah bisa kita menangkan. Pada hari ini ya, agenda sidang kita sidang yang ke-7 atas gugatan Daryadi dari PT Topos Andalan Nusantara, kemudian menggugat BUMD. Ini sidang ke-7. Sidang ke-7 ini adalah pembuktian bukti surat dari penggugat pada hari ini. Tadi sudah diterima bukti surat 5 yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim, sementara 4 masih pending karena belum bisa kita tunjukkan aslinya gitu. Tadi sudah kita sampaikan bahwa hari ini adalah sidang yang ke-7, sidang pembuktian dari penggugat. Untuk dari hadiah ini, karena ini perdata, kita yakin berdasarkan bukti-bukti kita ya, untuk perkara ini insya Allah bisa kita menangkan. Artinya tinggal kita meyakinkan hakim, karena yang namanya perkara perdata ini adalah pembuktian formilnya ya. Kalau perdata ini kan formilnya, beda dengan pidana. Kalau pidana membuktikan materialnya. Di sini formil kita mempunyai bukti surat hampir 50 bukti surat. Sementara yang tadi baru diterima baru 5, berarti berkisar 45 bukti surat lagi akan kita buktikan. Namun dalam gugatan kita ini hanya 2 versi, yaitu di mana adanya perjanjian jual beli antara PT Topos dengan PT BUMD ya. Nah, di situ sementara dari BUMD mengatakan kita ada kerjasama, sementara kita ini tidak ada kerjasama, menjual putus, dan itu ada suratnya, surat perjanjian jual beli timbangan ram sawit itu ada 2, ada di tanggal 31, ada di tanggal 15. Nah itu sudah kita buktikan. Nah kemudian yang kedua, mereka minta lagi duit yang 5 miliar ini setelah membeli timbangan kita 20 timbangan, dia minta kembalikan. Nah di dalam poin 5 perjanjian tersebut menyatakan apabila mau dikembalikan otomatis timbangan yang 22 itu dikembalikan juga. Nah ini duit mau dikembalikan, timbangan nggak dikembalikan, nggak fair. Nah kemudian setelah dia memberi uang 5 miliar itu, kemudian kita berikan barang beserta dedikasi untuk menggunakan barang timbangan dan ram ini, dia menyewa mobil kita sebanyak 18 unit. Nah mobil ini juga tidak dibayarnya. Nah ini yang menjadi inti dari gugatan kita, dan itu akan kita konfirmasikan dengan bukti dan saksi. Sampai saat ini kalau kita memenangkan untuk gugatan ini, akan kamu undurkan untuk pihak dari yang jelas, insya Allah kalau kita bisa memenangkan perdata ini, otomatis pidana Daryadi gugur. Karena di mana? Kan kita pertanyaan secara akal sehat lah. Kita nggak usah secara hukum yang terlalu belat-belit ya. Kita ada orang beli sawit dengan kita, beli kebun sawit seharga 5 miliar. Ya. Kemudian uangnya diminta, terus kebun sawitnya mau diambil juga. Kan nggak etis. Maunya kalau dia mau uang 5 miliar itu, ya kembalikan kebun sawitnya. Artinya di sini apabila BUMD mau uang 5 miliar yang sudah disetorkan ke Daryadi, ya kembalikan timbangan ram sawit 22 timbangan tersebut. Nah kemudian yang kedua, dia menyewa mobil kita 18 unit ini tidak pernah bayar, sekalipun tidak pernah bayar, sehingga kita tidak bisa menyetor kredit kepada pihak Painan, sehingga Painan menarik di bulan 12. Artinya ada 6 bulan yang tidak dibayar oleh pihak BUMD, sehingga ditarik. Nah artinya di sini kan merugikan kita karena one prestasinya tersebut. Untuk pihak-pihak yang terlibat siapa saja Pak? Untuk pihak terlibat ya artinya ada tergugat 1, itu ada BUMD, ada tergugat 2 anak perusahaan BUMD atau perusahaan lain gitu. Kemudian ada Pemda Kabupaten Musirawas. Untuk agenda sidangnya selanjutnya itu apa Pak? Untuk agenda sidang selanjutnya adalah sidang masih pembuktian surat dari para tergugat. Tapi kita masih melengkapkan surat kita yang dipending tadi. Nah untuk bukti tambahan nanti dijadwalkan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh majelis hakim. Dan untuk selanjutnya ini apa kita harapkan Pak? Harapan kita
Kalau memang masih terbuka perdamaian, tadi sudah disarankan oleh majelis hakim supaya melakukan perdamaian sepanjang belum diputuskan, ya silakan kepada para tergugat, ya kan. Tapi kalau harapan kita kepada majelis hakim, mudah-mudahan perkara ini bisa diputuskan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang kita konfirmasikan dengan saksi nanti. Sampai saat ini belum ada perdamaian, Pak? Sampai saat ini belum ada perdamaian karena dari pihak khususnya tergugat 1 dan 2 ini agak ngeyel kan gitu. Sementara dari tergugat 3, 4 dan 5 itu turut tergugat ya, Pemda sebenarnya menganjurkan untuk melakukan perdamaian. Sampai sejauh ini apa dikatakan dari ini korban atau bagaimana? Sekarang kalau menurut saya ya sebagai pihaknya terjadi, bukan kita membela terjadi, dan itu memang sudah tugasnya pengacara. Sejauh ini klien kita ini korban dari kongsi politik ya, korban dari politik lah gitu. Enggak, Daryadi dikorbankan seperti dikorbankan karena Daryadi ini kan contoh tadi kita menjual timbangan, ada buktinya loh. Ada buktinya, kita ada surat perjanjian sudah di tangan atas materai pada tanggal 31 itu adalah 12 ram itu 13 ram bernilai 3 miliar, kemudian ada di tanggal 15 itu 9 ram bernilai 2 miliar. Itu boleh putus. Artinya kita tidak ada satu pautnya. Jadi setelah kita cuma ada tanggung jawab kita itu membimbing untuk menggunakan RAM ini supaya benar gitu kan. Nah itu tanggung jawab dari penjual. Nah setelah kalau mau diambil lagi uang 5 miliar ini ya kembalikan timbangan yang 22 unit tersebut gitu. Kembali ke awal, Pak, bahwa dari ini didapur oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinawas. Itu Pak? Sejauh ini dilaporkan atau temuan. Sebenarnya ini kalau secara di belakang layar ya dilaporkan, tapi menurut dari perkembangan itu adalah temuan. Artinya setelah dilakukan audit ditemukanlah ada uang masuk ke rekening pribadinya Daryadi sebanyak 5 miliar. Padahal uang ini kan untuk membeli timbangan ini gitu. Jadi ini ikut campur politik. Kental sekali ikut campur politik di dalam hal ini sehingga Daryadi menjadi korban. Klien kita korban semua. Tidak ada yang dirugikan dari klien kita, justru klien kita yang dirugikan sebanyak 14 miliar sampai hari ini, mungkin bisa berlebih kalau dihitung dari rental tersebut. Sampai hari ini itu belum ada titik terang benderang? Tidak ada, karena dari pihak BUMD atau dari pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa mobil itu ditarik leasing karena bukan milik Daryadi. Nah itulah yang kita sudah menyiapkan bukti bahwa itu memang miliknya Daryadi, miliknya perusahaan PT Topos, tapi sudah digunakan. Kenapa? Kalau misalnya baru 2 hari, 3 hari atau 1 bulan, 2 bulan ditarik oleh leasing, ya oke saja. Tapi ini dari 0 bulan sampai 6 bulan dia menggunakan mobil kita sebanyak 18 unit tidak pernah bayar sekalipun. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dia bayar, nggak akan terjadi penunggakan ini, nggak mungkin ditarik mobil klien kita. Nah ini yang jadi permasalahan. Mereka jangan sembunyi dari kenyataan gitu.